Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba lanjutkan di materi kuliah sistem komunikasi yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem komunikasi multimedia. Dalam session ini kita akan membahas dengan pengantar, kemudian arsitektur, kemudian dasar sistem komunikasi digital, kemudian representasi pengolahan sinyal multimedia dan kompresi multimedia, kemudian teknik coding, kemudian jaringan komunikasi dan seterusnya yang mungkin tidak akan semuanya atau beberapa yang akan saya coba persingkat sehingga diharapkan apa yang menjadi harapan kita bisa memahami tentang sistem komunikasi multimedia ini menjadi tambahan atau menjadi bahan bagaimana sistem komunikasi dalam mata kuliah sistem komunikasi ini yang termasuk di dalamnya ada multimedia yang sebelumnya kita bahas tentang bagaimana komunikasi telepon, komunikasi seluler, komunikasi satelit dan sebagainya. Multimedia ini termasuk dalam wawasan atau menambah wawasan pengetahuan tentang sistem komunikasi. Definisi sistem komunikasi multimedia itu sendiri adalah bagaimana sistem komunikasi mengacu pada penggabungan beberapa jenis media seperti teks, suara, citra, video, kemudian animasi dalam pengiriman informasi melalui jaringan komunikasi modern saat ini. Yang pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana komunikasi modern saat ini semua komunikasi dalam berupa paket dan berupa data, sehingga bagaimana multimedia ini bisa digabungkan dalam sebuah paket sehingga bisa transferkan dalam sebuah paket data sehingga bisa diterima di perangkat penerima secara lebih lebih efisien dan fleksibel. Tentu saja dalam komunikasi multimedia ini bagaimana teori-teori tentang pengolahan sinyal digital, bagaimana kompresi, bagaimana pengolahan citra, kemudian bagaimana teknik distribusi sinyal, bagaimana media transmisi dan sebagainya itu sangat diperlukan dalam pendukung atau mendukung dari materi komunikasi multimedia ini, sehingga diharapkan dengan apa yang kita pelajari pada saat ini juga membangkitkan atau mengulang-ulang materi tentang bagaimana materi-materi pendukung sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Setelah itu adalah bagaimana perbedaan komunikasi data, multimedia dan real time. Ya, komunikasi data berfokus pada transfer informasi berbasis teks atau data, sementara multimedia menggabungkan komponen visual dan audio. Sedangkan komunikasi real time memerlukan sinkronisasi sehingga interaksi berjalan seketika tanpa penundaan signifikan. Sehingga kalau misalkan kita cermati saat ini, kalau kita streaming artinya belum tentu kita komunikasinya secara real time. Kadang-kadang bagaimana kita menonton bola, streaming bola misalkan live siaran bola antara bagaimana menggunakan TV terestrial dan TV streaming itu biasanya ada jeda sehingga penundaannya itu tetap ada meskipun ya tidak signifikan penundaannya. Kemudian yang menjadi elemen-elemen dari multimedia itu sendiri meliputi teks, di mana teks ini merepresentasikan informasi berbasis karakter, kemudian audio, suara seperti dialog, musik atau efek suara.
Kemudian ada citra, di mana citra ini identik dengan gambar, foto, dan ilustrasi. Kemudian video adalah rekaman bergerak yang memadukan citra dan audio. Citra dan audio adalah digabungkan sehingga menjadi video. Sedangkan animasi adalah representasi grafis yang bergerak. Jadi kalau misalkan video adalah gabungan dari citra dan audio, sedangkan animasi grafis yang bergerak, sama-sama bergerak, cuma animasi biasanya dibuat secara gambar yang bergerak ya. Meskipun gambarnya tersebut bisa dijadikan gambar-gambar kartun dan sebagainya, itu jadi biasanya mengkonversi bagaimana sebuah citra atau gambar itu menjadi gambar yang bergerak. Kemudian contoh aplikasi sistem komunikasi multimedia yang pertama yang sering kita gunakan pada saat ini, terutama pada mulai kita era dari corona ya, era dari flu burung dan ada namanya virus yang kemarin menjadi endemi dan pandemi. Kita menggunakan video Zoom ya. Zoom conference menggunakan platform Zoom, Google Meet atau kolaborasi jarak jauh yang kita bisa digunakan juga di WhatsApp, grup dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah streaming, di mana streaming ini adalah yang seperti YouTube, Netflix, TikTok dan sebagainya ya. Kemudian ada juga digunakan untuk fasilitas medis, di mana kita bisa tahu sekarang diagnosa dari suatu penyakit tanpa mendatangi dokter, dengan bagaimana berbicara dengan jarak jauh ya, Halodoc, yang fasilitas-fasilitas yang sudah kita kenal ya, termasuk dalam telemedicine dokter secara jarak jauh ya. Kemudian e-learning, di mana platform ini memberikan pelajaran kita dengan multimedia teraktif seperti video pembelajaran yang saya lakukan saat ini ya, termasuk e-learning dan video pembelajaran. Kemudian kita masuk dengan sistem komunikasi multimedia yang pasti selain multimedia sebelumnya juga harus ada informasi, harus ada pengirim dan harus ada penerima, ada interaksi. Kemudian ada media transmisinya. Sama dengan komunikasi multimedia, kita harus ada mempunyai sumber informasi multimedia itu sendiri. Kemudian ada encoder dan decoder, bagaimana menggabungkan antara tadi citra dan video, itu citra dan audio. Kemudian tadi agar bisa ditransfer dengan baik, kita harus menggunakan kompresi sehingga data atau media yang dikirim itu terlalu besar agar lebih efisien dan sebagainya. Kemudian membutuhkan media transmisi baik menggunakan nirkabel atau kabel, di mana komunikasi modern ini kita sudah menggunakan nirkabel. Yang selanjutnya adalah kita harus faktor yang sangat penting juga adalah receiver atau usernya. Kemudian kita harus mempunyai sinkronisasi antara audio dan video agar sinkronisasi ini atau audio dan video ini tetap berterorganisasi sehingga bagaimana gerak suara, gerak mulut dan suara atau apapun yang harus sinkron itu sama ya, secara tepat dengan waktu yang sama, sehingga tidak ada jeda, sehingga kalau kita pernah melihat atau mengalami ada suara yang mulutnya sudah berbicara tetapi suaranya belum, itu kurang sinkron dan sebagainya. Nah, dalam suatu arsitektur ini ada model secara umum sistem itu ada source atau sumbernya, kemudian ada encodernya, kemudian ada channel atau media transmisinya, kemudian ada decoder. Kalau di awal itu ada encoder, kalau di transmitter itu ada encoder, kalau di receiver itu ada decoder. Kemudian hasilkan outputnya seperti apa.
Itu adalah model umum sistem yang dibangun dalam sistem komunikasi multimedia. Tadi saya bilang bahwa ternyata sistem komunikasi multimedia ini memerlukan materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan dasar agar menunjang sistem komunikasi multimedia ini berjalan dengan baik. Salah satunya adalah sistem komunikasi digital, di mana kalau kita sumbernya analog, kita berarti harus merubah dari analog ini menjadi digital. Secara sederhana, kita mempunyai perbandingan antara sinyal analog dan sinyal digital memiliki karakteristik yang berbeda, di mana sinyal analog memberi karakteristik yang continuous, sedangkan sinyal digital bersifat diskrit. Sinyal digital lebih tahap terhadap rentan noise, sedangkan sinyal analog kurang tahan terhadap noise atau gangguan. Kemudian dalam proses analog to digital converter ada sampling, ada quantizing, ada coding, di mana proses ini adalah diperlukan pada saat sinyal analog harus dirubah menjadi sinyal digital. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita membutuhkan bandwidth dan data rate, di mana bandwidth ini menentukan kapasitas transmisi data, sedangkan data rate menunjukkan kecepatan. Selain kita memerlukan bandwidth, kita juga memerlukan data rate, sehingga bagaimana kita bisa menerima atau mengirim data secara optimal. Nah, kita bagaimana mengetahui tadi noise dan error itu dapat mengganggu sistem komunikasi digital, sehingga menyebabkan error pada data atau terganggunya data yang dikirimkan, sehingga pada saat penerimaan datanya itu cacat. Untuk audio ya, tadi ada sampling atau ada quantizing, ada coding. Kemudian bagaimana meskipun komunikasi kita ini harus sudah harus modern, tetapi harus disesuaikan juga dengan bagaimana sistem manusia itu sendiri, yang berdasarkan bagaimana manusia itu memproses suatu suara itu rentang frekuensinya dari 20 Hz sampai 20 kHz. Sehingga jangan sampai kita mengolah suatu audio itu di luar dari rentang dari yang bisa ditangkap oleh manusia, ya percuma kita membuat suatu komunikasi multimedia yang sangat modern tetapi tidak bisa diproses oleh manusia. Kemudian dalam komunikasi digital sendiri, bagaimana kita harus mengetahui metode dari pulse code modulation dan adaptive differential PCM, sehingga ini menambahkan atau meningkatkan efisiensi dalam kebutuhan bandwidth, sehingga dapat kita bisa dengan menghemat bandwidth, kita bisa lebih memprediksi perubahan itu sinyal sendiri. Sedangkan dari citra, kita ada komponen pixel dan resolusi, kemudian ada grayscale dan RGB, kemudian dari 2 pixel resolusi dan grayscale dan RGB ini kita memerlukan materi atau ilmu pengolahan citra digital, sehingga bagaimana gambar-gambar atau citra ini kita bisa dapat disempurnakan secara pengolahan citra yang baik, sehingga kita dapat membantu mengurangi noise, kemudian meningkatkan kontras atau memperjelas fitur memperjelas fitur itu dalam citra itu sendiri. Kalau dari tadi ada komunikasi itu ada data rate, tapi kalau video ada namanya frame rate. Kemudian ada resolusi video, ada bagaimana perbandingan antara video digital dan video analog. Video digital menawarkan kualitas yang lebih stabil, sedangkan video analog tidak fleksibel atau tidak bisa kompresi dengan video analog. Nah, berkaitan dengan kompresi ya,
kompresi multimedia ini juga dibutuhkan bagaimana misalkan dalam audio, bagaimana kita yang asalnya kapasitasnya tinggi, kita bisa turunkan agar format yang audio ini bisa menghilangkan data yang tidak dianggap tidak terdengar oleh manusia untuk mengurangi ukuran file tadi. Jadi yang tidak diperlukan didengar oleh manusia dihilangkan agar bisa menghemat dari ukuran file itu sendiri. Kemudian ada kompresi citra, di mana untuk gambar ada JPEG dirubah menjadi PNG, itu lebih kecil dan sebagainya. Kemudian untuk video ada bisanya dengan MP2 dirubah menjadi MP4 ya. Ada teknik coding dan channel multimedia. Yang pertama adalah coding ini merupakan teknik untuk mengkompresi data multimedia dengan mengurangi redundansi, sehingga algoritma pengkodean ini menggunakan Huffman yang lebih efisien dalam proses data digital. Huffman ini digunakan untuk pengkodean proses yang dirancang untuk memberikan representasi optimal terhadap simbol-simbol berdasarkan frekuensi kemunculannya. Jadi Huffman ini bagaimana kita mengkompresi dengan tanpa menghilangkan terlalu banyak data sehingga tidak mempengaruhi kualitas dari data itu sendiri. Kemudian untuk jaringan kita menggunakan QoS ya, Quality of Service, di mana QoS ini adalah teknologi yang digunakan untuk memastikan performa jaringan secara optimal dalam transmisi multimedia. Yang perlu diperhatikan juga adalah delay. Bagaimana delay ini dalam jaringan multimedia mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari sumber ke receiver. Kemudian ada jitter. Jitter adalah variasi yang terjadi pada delay data sama secara transmisi. Nah, kemudian ada packet loss, di mana packet loss ini kehilangan paket jika data yang dikirim melalui jaringan tidak sampai dengan tujuan. Jadi packet loss ini beberapa hal terjadi jika ada streaming, kemudian ada macet dan sebagainya. Jadi kita kehilangan data pada saat waktu tertentu. Ini untuk protokolnya. Kemudian untuk streaming biasanya ada live streaming, kemudian ada adaptive streaming, ada buffering. Sistem transmisinya bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan wireless, atau menggunakan IP. Untuk sinkronisasi sendiri adalah bagaimana kita jika terjadi perbedaan ya antara audio dan video, itu pemulihan clock yang pertama, yang kemudian ada permasalahan lip sync ya, yang tadi saya bilang bahwa kita sudah murut bergerak tetapi suaranya tidak ada, itu lip sync ya. Kemudian ada teknologi sinkronisasinya, itu ada bagaimana jeda kalau kalian pernah memainkan video, ada subtitle kemudian ada audio, itu biasanya ada bagaimana mengurangi jeda atau menambah jeda antara gerakan dengan audio ya. Untuk keamanan itu sendiri kita harus mempunyai beberapa teknik ya, bagaimana kita dapat mengenkripsi suatu data, sehingga dengan enkripsi data kita bisa melindungi data multimedia itu sendiri, atau bahkan dengan enkripsi kita bisa melindungi dalam proses transmisi atau penyimpanan. Ya, tadi salah satu aplikasinya sudah saya sampaikan di awal, atau ada telemedicine ya, bagaimana Halodoc dan sebagainya, ada smart classroom, bagaimana kita bisa belajar secara smart dalam pembelajaran, kemudian ada smart surveillance ya, di mana pengawasan pintar memanfaatkan teknologi CCTV
untuk video pengawasan dan sebagainya yang sangat berguna pada zaman sekarang, pada saat sekarang, untuk bagaimana kita mempunyai data suatu kejadian, baik itu di ke jalan raya maupun di video keamanan yang ada di mana di rumah ya. Aplikasi sistem komunikasi multimedia kita yang saat ini populer, ada IoT ya, ada AR, dan kemudian ada PR. Nah, ini ada trennya bagaimana kita mempunyai teknologi AI ya dalam kompresi multimedia. Ada metaverse, membuka peluang baru untuk pengembangan multimedia di lingkungan virtual dan sebagainya. Sepertinya itu saja yang mungkin pertemuan ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.